Hari ini kita bahas fenomena langka yang dimiliki sedikit orang, yaitu bahaya orang yang memiliki tanda garis bulan sabit di telapak tangannya. Banyak orang menganggap garis bulan sabit sebagai tanda keberuntungan, kekayaan, atau perlindungan gaib. Namun, di balik itu semua, ada sisi lain yang jarang terungkap, yaitu bahaya yang mengintai mereka yang memiliki garis tangan bulan sabit jika tidak disadari. Garis bulan sabit adalah gerbang. Ia bukan hanya membawa potensi rezeki dan kepekaan spiritual, tetapi juga bisa menjadi jalan masuk ujian, energi negatif, bahkan beban hidup yang lebih berat dari orang lain. Jadi, mari kita telusuri satu persatu 7 bahaya utama yang memiliki garis tangan bulan sabit yang harus diwaspadai agar tidak terjerumus ke jurang yang sama. Bahaya yang pertama, sering dikecewakan. Pemilik garis bulan sabit dikenal memiliki hati yang lembut dan harapan yang tinggi terhadap orang lain. Mereka seringkali memberi dengan tulus, berharap keikhlasan yang sama yang akan kembali. Namun kenyataan tak selalu seindah itu. Mereka sering dikecewakan, baik dalam pertemanan, percintaan, maupun urusan kerja. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena garis bulan sabit sering muncul di tangan orang yang memiliki garis hati yang besar, serta karisma alami dan mudah percaya pada orang lain. Mereka membuka pintu kepercayaan terlalu lebar, sehingga ketika orang lain tidak sejalan dengan niat baiknya, luka itu akan terasa sangat dalam. Dampak jangka panjang bagi mereka, trauma kepercayaan, hati menjadi mudah curiga atau justru terlalu pasrah, menghambat pertumbuhan spiritual karena kecewa yang belum disembuhkan. Cara mengatasinya, belajar membatasi ekspektasi terhadap manusia. Jadikan kekecewaan sebagai guru untuk memilah siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang bulus. Simpan kebaikan sebagai ladang pahala, bukan alat tukar sosial. Bahaya yang kedua, sering dijadikan tempat bergantung oleh orang lain. Orang dengan garis bulan sabit memiliki energi penolong yang alami. Kehadirannya seperti rumah yang nyaman, membuat banyak orang mendekat untuk mencari sandaran, bantuan, atau jalan keluar dari berbagai masalah mereka. Bahaya yang akan muncul, energi terkuras habis tanpa disadari. Sulit fokus pada kehidupan sendiri karena terus dimintai tolong. Kadang ditinggalkan setelah orang lain selesai memanfaatkan. Mengapa bisa demikian? Karena aura bulan sabit membawa sinyal kesanggupan bagi orang lain, meski pemiliknya belum tentu siap. Solusinya, pelajari seni berkata tidak dengan cara yang bijak. Tolong secukupnya, jangan sampai mengorbankan kebahagiaan pribadi. Lindungi energi dengan doa harian dan waktu menyendiri. Bahaya yang ketiga, memiliki energi yang disukai makhluk tak kasat mata. Ini adalah bahaya yang jarang disadari. Garis bulan sabit diibaratkan pintu kecil ke dunia lain. Banyak makhluk halus atau energi astral yang tertarik pada pemilik tanda ini. Bukan selalu untuk mencelakakan, tetapi karena mereka melihat cahaya yang berbeda. Tanda-tandanya sering merasa ada yang mengikuti di tempat sepi, mendengar suara samar, atau merasakan sentuhan dingin saat sendiri, mengalami mimpi-mimpi yang terasa nyata. Bahaya yang mungkin terjadi, gangguan tidur kronis, gangguan emosi tanpa sebab jelas, terjerumus dalam perjanjian tak sadar
dengan energi yang tidak baik. Cara perlindungannya, jangan membuka diri secara sembarangan melalui ritual yang tidak dipahami. Rutinkan membersihkan rumah dengan doa atau cara tradisional. Selalu ucapkan doa perlindungan sebelum tidur. Bahaya yang keempat, rentan menyerap energi negatif. Pemilik garis bulan sabit seperti kaca yang mudah merekam bayangan. Mereka bisa menyerap aura buruk dari tempat kerja, keramaian, bahkan dari orang yang mereka cintai. Akibatnya, mudah sakit kepala atau badan lemas. Perasaan tiba-tiba gelisah setelah bertemu orang tertentu. Usaha lancar menjadi seret tanpa sebab logis. Mengapa bisa demikian? Karena garis bulan sabit adalah tanda kepekaan spiritual tinggi. Energi negatif bagi orang lain hanya lewat, tapi bagi pemilik garis bulan sabit bisa menempel. Solusinya, mandi air garam seminggu sekali. Bersihkan energi dengan zikir, meditasi, atau doa sesuai keyakinan. Hindari konflik yang tidak perlu. Bahaya yang kelima, mengalami fluktuasi emosi yang ekstrim. Layaknya bulan yang penuh fase, bulan purnama, bulan separuh, atau bulan sabit. Pemilik garis ini juga sering berubah mood dengan cepat. Mereka bisa sangat bahagia di pagi hari, lalu tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab di sore harinya. Bahayanya, hubungan sosial dan rumah tangga tidak stabil. Sering menyesal setelah berbicara dengan emosi, membuat orang di sekitar bingung dan menjauh. Penyebabnya, energi bulan mempengaruhi keseimbangan air dalam tubuh dan pikiran. Garis bulan sabit adalah simbol keterikatan itu. Cara menenangkannya, latihan mindfulness setiap bangun tidur dan sebelum tidur. Jauhi konsumsi berita atau gosip yang negatif. Pilih teman yang mendukung kestabilan batin. Bahaya yang keenam, sering menjadi sasaran iri dan dengki. Meskipun pemilik garis bulan sabit tidak selalu kaya raya, mereka sering terlihat beruntung di mata orang lain. Karisma, kemampuan menarik perhatian, atau peluang yang tak terduga sering datang, dan ini menimbulkan rasa iri. Bahayanya, sering difitnah tanpa sebab, dijatuhkan dalam pekerjaan atau bisnis. Energi kebencian orang lain menghalangi rezekinya. Cara menghadapinya, perkuat doa perlindungan diri. Kurangi pamer kebahagiaan yang berlebihan di media sosial. Balas dengan kebaikan sederhana untuk meluluhkan hati yang iri. Bahaya yang ketujuh, sulit menentukan dalam hal jodoh. Salah satu ujian terbesar bagi garis bulan sabit adalah kerumitan dalam urusan asmara. Pemiliknya seringkali menarik banyak perhatian, tetapi tidak semuanya tulus. Mengalami hubungan yang putus di tengah jalan. Bingung membedakan antara cinta sejati dan sekedar ketertarikan sesaat. Bahayanya, terjebak dalam hubungan toksik yang menguras batin. Menunda menikah terlalu lama hingga kehilangan momentum. Mengulang pola hubungan yang sama tanpa disadari. Solusinya, jangan buru-buru memilih hanya karena usia atau desakan keluarga. Minta petunjuk batin melalui doa atau perenungan. Bersihkan trauma cinta lama sebelum memulai yang baru. 7 bahaya di atas bukan menunjukkan pemilik garis bulan sabit terkutuk atau sial. Sebaliknya, mereka adalah jiwa-jiwa pilihan yang diberi tantangan lebih berat untuk membentuk karakter yang lebih kuat. Garis bulan sabit membawa potensi besar, kecerdasan intuitif, daya tarik spiritual,
hingga peluang rezeki yang tidak disangka-sangka. Namun, sebelum semua itu terbuka, semesta sering menguji melalui kekecewaan, pengkhianatan, energi negatif, hingga kesulitan jodoh. Kunci utama bagi pemilik garis ini adalah menjaga kebersihan hati, melindungi diri dari energi luar, tidak terlalu terbuka kepada semua orang, menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap ujian adalah tahap pendewasaan, karena di balik bahaya yang mengintai, garis bulan sabit juga menyimpan berkah yang luar biasa bagi mereka yang mampu melewati setiap rintangan dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Pernahkah kamu merasa dunia tertidur, tapi kamu justru terjaga? Mata terbuka, hati gelisah, pikiranmu menari-nari dalam gelap. Tak ada alasan logis, tapi ada bisikan halus di hatimu, seolah-olah semesta sedang memanggil namamu. Jika kamu sering kesulitan tidur di malam hari tanpa sebab, mungkin kamu bukan insomnia. Mungkin jiwamu sedang diingatkan bahwa kamu adalah salah satu dari yang terpilih. Sulit tidurmu bukan karena tubuhmu lelah, melainkan karena jiwamu sedang berbicara. Ini adalah panggilan ilahi yang hanya datang kepada jiwa-jiwa terpilih. Yang pertama, malam adalah gerbang spiritual yang terbuka ke dunia tak kasat mata. Malam bukan hanya penutup hari, ia adalah gerbang saat dunia nyata melemah, dunia gaib menguat. Jiwa yang terpilih akan terjaga ketika tabir antara dimensi mulai menipis. Mereka bukan tak bisa tidur, tapi sedang ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Malam hari bukan sekedar waktu untuk istirahat. Ia adalah pintu rahasia menuju dunia lain. Di saat dunia nyata melemah, dunia spiritual menguat. Gelombang elektromagnetik bumi turun, dan di saat itulah dimensi yang tidak terlihat menjadi sangat dekat. Orang-orang biasa akan tertidur dalam dekapan malam, tapi mereka yang terpilih justru terbangun. Bukan karena mereka tidak bisa tidur, tapi karena jiwa mereka ditarik oleh energi tak kasat mata menuju gerbang kesadaran yang lebih tinggi. Sulit tidur bukan masalah, itu adalah pertanda bahwa jiwamu sedang disapa oleh semesta. Kedua, jiwamu terlalu peka untuk dunia yang bising. Orang yang terpilih membawa kepekaan spiritual sejak lahir. Mereka bisa merasakan halusnya perasaan orang lain, tekanan energi di suatu ruangan, atau bahkan menangkap perubahan suasana tanpa alasan logis. Di malam hari, ketika keheningan datang, radar batin mereka bekerja lebih tajam. Getaran energi yang tak tertangkap oleh manusia biasa justru mengusik ketenangan orang-orang terpilih. Inilah sebabnya mengapa kamu tetap terjaga ketika dunia tertidur, karena jiwamu sedang menangkap sinyal dari tempat yang jauh lebih tinggi. Ketiga, aktivasi spiritual terjadi di tengah malam. Mereka yang dipilih membawa cahaya, dan cahaya itu tidak akan pernah bisa dipadamkan. Di tengah malam, cahaya batin mereka menyala terang, jantung berdebar, pikiran membara, karena ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh alam semesta, dan kamu adalah penerimanya. Banyak dari jiwa terpilih yang tidak menyadari bahwa susah tidur adalah bagian dari kebangkitan rohani mereka. Ketika frekuensi tubuh meningkat, ketika cakra mulai terbuka,
Dan ketika misi jiwa mulai disadari, maka tubuh pun bereaksi. Saat kamu tak bisa memejamkan mata, itu mungkin karena cakra mahkotamu sedang terbuka. Mimpi-mimpi aneh, getaran di dahi, atau dorongan untuk menangis tanpa sebab, semuanya adalah tanda bahwa kamu sedang diaktifkan secara spiritual. Kamu tidak gila, kamu sedang berubah menjadi versi tertinggimu. Keempat, para malaikat sedang mencoba berkomunikasi. Terbangun antara pukul 2 sampai 4 pagi itu bukan sekedar waktu acak. Itu adalah jam sakral. Di sanalah para malaikat berjalan paling dekat. Mereka ingin bicara. Mereka ingin kamu mendengar. Dengarkan keheningan itu. Itu bukan kosong. Itu panggilan. Antara pukul 2 hingga 4 pagi ada waktu sakral yang disebut the sacred hour. Waktu di mana tabir dunia spiritual menjadi sangat tipis. Dalam keheningan ini, para malaikat mencoba menyampaikan pesan. Mereka tidak bisa hadir ketika kamu sibuk bekerja. Mereka menunggu saat kamu diam, sunyi, dan terjaga dalam gelap. Ketika kamu tiba-tiba terbangun di waktu itu dan merasa ada yang mengamati, jangan takut. Itu bukan gangguan. Itu adalah panggilan. Pesan penting sedang datang. Dan hanya mereka yang terpilih yang bisa menerimanya. Kelima, cahaya dalam diri terlalu terang untuk dipadamkan. Pernah lihat lilin menyala di tengah malam? Ia tetap menyala meski dunia gelap. Begitupun kamu, karena kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah penjaga cahaya. Sulit tidurmu adalah tanda bahwa semesta sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang belum kamu ketahui, tapi akan kamu rasakan. Jiwa yang terpilih membawa cahaya ilahi yang terlalu terang untuk hidup dalam gelapnya dunia ini. Tapi cahaya itu tidak selalu bisa tenang. Ia menyala, berkobar, dan menuntut pemiliknya untuk bangkit dan bersinar. Malam adalah saat di mana cahaya itu menyala paling kuat. Maka wajar jika kamu terjaga. Jiwa dan nuranimu sedang menolak untuk tidur karena ada misi suci yang belum kamu jalankan. Ada janji spiritual yang belum kamu tepati. Kamu tidak bisa tidur karena cahaya dalam dirimu menolak untuk dipadamkan. Keenam, tanggung jawab spiritual membuat jiwa gelisah. Kamu tidak terpilih untuk hidup biasa. Kamu datang dengan misi, dengan tugas, dengan beban jiwa yang tidak semua orang bisa pahami. Dan ketika kamu belum menjalankannya, jiwamu akan terus gelisah, akan terus dibangunkan, akan terus disapa, sampai kamu berkata, "Ya, aku siap." Kamu mungkin tidak ingat, tapi sebelum lahir ke dunia ini, jiwamu membuat perjanjian. Kamu datang ke dunia bukan hanya untuk hidup, tapi untuk menyembuhkan, membimbing, dan menjadi cahaya bagi orang lain. Saat kamu terlambat menjalankan misimu, jiwa akan memberontak. Ia akan membuat tubuhmu gelisah, membuat pikiranmu berputar, dan membangunkanmu di malam hari. Itu bukan gangguan, itu adalah peringatan dari dalam. Jiwamu sedang berkata, "Bangunlah, dunia menunggumu." Ketujuh, kamu sedang dibersihkan dari luka lama. Rasa gelisah, air mata tanpa sebab, hati yang seperti penuh tapi kosong. Itu bukan gangguan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dibersihkan. Semua luka lama, semua trauma yang kamu sembunyikan, alam bawah sadarmu membukanya saat malam.
bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyembuhkanmu. Malam adalah waktu pembersihan. Jiwa-jiwa terpilih sering membawa luka masa lalu, baik dari kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya. Trauma, ketakutan, kegagalan, semua itu muncul di malam hari untuk disembuhkan. Tidur menjadi sulit karena tubuh sedang mengeluarkan racun emosional. Tangisan tiba-tiba, kenangan masa lalu, rasa sesak, semuanya itu adalah bagian dari proses pembersihan spiritual. Kamu mungkin merasa lelah, tapi ketahuilah, ini adalah awal dari kelahiran baru. 8. Jiwa yang terbangun tidak bisa dibelenggu oleh waktu duniawi. Orang biasa hidup dalam waktu dan jam biasa. Bangun pagi, kerja siang, tidur malam. Tapi jiwa yang telah bangkit tidak bisa lagi dikurung oleh aturan duniawi. Mereka tidak tidur hanya karena malam. Mereka akan bangun ketika semesta meminta. Maka jangan heran jika kamu terjaga pukul 3 pagi dan merasa perlu berdoa, menulis, atau merenung. Itu adalah panggilan suci dari dimensi lebih tinggi. Jangan lawan, dengarkan, dan lakukan. 9. Semesta sedang menyiapkanmu untuk lompatan besar. Jiwa yang tidak bisa tidur biasanya akan mengalami perubahan besar dalam hidupnya, entah berupa pergeseran spiritual, perubahan jalur hidup, atau bahkan pengangkatan dalam misi yang lebih tinggi. Ketika dunia batinmu tak tenang, semesta sedang menata kembali energimu. Seperti gunung yang meletus sebelum menjadi subur, jiwamu pun sedang diolah sebelum melonjak naik. Tidurlah ketika waktunya tiba, tapi jangan abaikan gelisahmu. Itu adalah pesan. Ke-10. Kamu adalah pengemban cahaya. Tidak semua orang bisa membawa cahaya di tengah gelap, tapi kamu bisa. Karena itulah kamu dipilih. Karena itulah kamu dibangunkan malam demi malam. Mereka yang tertidur tidak tahu, tapi kamu tahu bahwa dunia ini sedang berubah, bahwa cahaya semakin dibutuhkan, dan bahwa jiwamu adalah bagian dari perubahan besar ini. Sulit tidurmu bukan masalah, itu adalah panggilan untuk menjadi terang. Jika malam ini kamu kembali terbangun, jangan cemas, jangan marah. Ambil napas perlahan, pejamkan mata, tapi buka hatimu lebar-lebar. Lalu bisikan ke dalam dirimu sendiri, aku mendengar, aku menerima, aku siap dibimbing. Karena mungkin kamu bukan bangun tanpa alasan. Mungkin jiwamu sedang diminta untuk mengingat siapa dirimu yang sejati. Dan ketika kamu tahu jawabannya, tidur bukan lagi yang kamu cari, tapi kebangkitan. Kamu bukan sakit, kamu bukan lemah. Kamu adalah jiwa yang dipanggil, dipilih, disiapkan. Semesta tidak membangunkan orang sembarangan, dan jika kamu sering terjaga di malam hari tanpa alasan logis, itu bukan kebetulan. Itu adalah perintah suci. Kamu sedang dituntun untuk mengingat siapa dirimu. Berhenti bertanya, kenapa aku tak bisa tidur? Mulailah bertanya, apa yang ingin semesta tunjukkan padaku malam ini? Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk berbagi. Mungkin di luar sana ada jiwa lain yang juga sedang terjaga, dan mereka hanya butuh satu pesan ini untuk tahu bahwa mereka tidak sendiri. Selamat menempa jiwa dan terus semangat